Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayat al-hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullunya adalah dua-duanya benar. Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada sore ini kita mulai kembali kegiatan kajian mungkin yang biasa kita jalankan. Mungkin dalam usaha yang lain, tema yang lain. Saya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir biasa atau tafsir yang mudah tentang dari Al-Quran. Dan ini kita coba sedikit-sedikit yang juga akan selesainya ataupun selesai tujuannya bukan menyelesaikan, tapi yang pertama adalah belajarnya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang keduanya adalah mencari pahala. Ketika kita melaksanakan kewajiban, tentunya Allah berikan pahala kepada kita. Maka kita mendapatkan pahala dari menuntut ilmu. Yang ketiganya, Masya Allah, ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini dibaca, dipelajari, diamalkan, disampaikan, didakwahkan. Ini tidak ada yang lepas dari kebaikan. Semuanya kebaikan. Walaupun hanya satu huruf dalam Al-Quran ini, ketika kita membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, mengartikannya, menyusun apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, itu bernilai kebaikan. Kebaikan ini, kalau kebaikan ini bukan dan datangnya dari Allah, tidak ada pahalanya. Kalau pengen ada pahalanya, maka kebaikan ini harus datang dari Allah. Apa indikasinya? Ini baik, ini tidak berpahala. Jadi yang baik belum tentu dapat pahala. Tapi yang dapat pahala pasti baik. Memang ada sesuatu yang baik, tapi tidak berpahala. Yang baiknya menurut manusia, yang baiknya menurut kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya.
Ketika baik itu menurut kita, menurut manusia, dan belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya, maka tidak bernilai pahala. Apapun itu, makanya sia-sialah orang yang ketika melakukan sesuatu yang dia anggap ini kebaikan. Sia-sia orang melakukan sesuatu yang dia anggap ini kebaikan. Tentunya kalau orang menganggap ini baik, tujuannya adalah apa? Paham, pengennya. Tapi ternyata dia tidak paham. Kenapa? Karena ternyata kebaikan yang menurut dia itu baik tidak baik menurut Allah. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya dalam syariat saja. Sholat. Apakah setiap sholat itu dapat pahala? Apapun. Ya. Kalau sholatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan ya, zuhur waktunya kapan? Dulu kapan waktunya bu? Kalau kita nyebut zuhur itu waktu ya, kapan mau istirahat nanti zuhur? Ayo, sekarang saya nanya. Nah, waktu zuhur itu adalah waktu ketika matahari tergelincir. Ganti saya dulu ya. Tergelincir karena larangan Allah Subhanahu wa taala itu kita sholat ketika matahari di atas kepala kita persis. Itu dilarang sholat. Makanya zuhur itu, zuhur itu jamnya beda-beda. Ya, jamnya itu beda-beda. Karena apa? Karena tergelincirnya matahari itu beda-beda. Matahari itu kalau tegak, ya makanya kan boleh kita sholat. Alhamdulillah para ahli hisab kita, bukan hisab pakai B. Kalau ahli hisab itu bukan rokok. Ahli hisab, ini ahli hisab, ahli astronomi, ahli falak, ahli perbintangan, ahli menghitung, makanya disebutnya ahli hisab. Apa itu? Mereka menghitung bagaimana ketika matahari itu berada di tengah-tengah. Kalau disumbang tengah-tengahnya di bintang berapa, bujur berapa. Makanya setiap bulan, ya, setiap tahun itu ada waktu di mana matahari itu persis di atas Ka'bah. Ya, setiap tahun satu kali atau beberapa kali itu ada waktu di mana matahari itu persis di atas Ka'bah. Nah, disitulah waktu tepat kita menghadap atau mengukur arah kiblat lewat kita jam 4-an. Ya, karena di sana itu bedanya 4 jam kurang lebih, di sana jam 12 kurang lebih di sana jam 12. Nanti ada tuh orang ahli astronominya, ahli falaknya memberi keterangan jam 4 lewat 2 menit misalkan, atau jam 4 lewat 10 menit, jam 4 lewat berapa, atau jam 4 kurang. Itu matahari persis di atas Ka'bah. Nah, kita langsung tarik nama dulu. Kasih apa namanya, kayak apa? Patok gitu ya. Ya patok. Otomatis matahari menyinari patok ini. Nah, bayangannya itu berarti itu sudah lurus atau enggaknya. Itu lurus, masa enggak? Jadi ini patok, ini anggaplah Ka'bah, ini matahari. Matahari di atas Ka'bah, ketika menyinari patok yang ada di kita, berarti bayangan patok ini sama dengan
Nah, ini teori namanya kan? Ya ada yang punya. Ada yang dulu juara umum, kayaknya juara fisika. Ini kita juara dulu kan ini segitiga gitu ya. Yang ini sama dengan jadi di sini tuh ini. Jadi ini mataharinya alhamdulillah mataharinya cuma satu. Jadi ketika ditambahnya tersabar sama dengan yang di gitu. Inilah bentuknya Allah Subhanahu Wa Taala membuat sebuah ya bumi yang satu. Nah, apa tadi dari mana ya? Waktu, iya. Nah itulah waktu yang tepat ketika mengukur iblah. Nah kalau seandainya kita contoh, ketika kita melakukan kebaikan tadi seperti sholat 5 waktu, tapi kita pengen zuhurnya nanti aja, atau aduh panas banget, kita tarik deh jam 9 boleh nggak? Nah, kan boleh itu sholat, yang penting mah sholat. Nah, yang penting sholat, boleh nggak yang penting sholat? Nah, boleh. Berarti apapun yang dikatakan yang penting mah ngaji, mereka hati mereka itu mau paham mau tidak, yang penting mah datang. Jangan punya niat seperti itu. Karena apa? Bisa jadi tidak dapat pahala, bisa jadi salah niat, bisa jadi salah cara, dan bahkan yang paling parah salah dalam syariat. Ya. Kalau mau ngaji, ya niatin ngaji. Bismillah ya Allah, saya niat ngaji, saya mau nyari ilmu, saya mau bisa, saya mau paham, kan gitu. Saya mau ngamalkan, mudah-mudahan saya siap, saya istiqomah dengan apa yang saya amalkan. Nah, itu. Jadi yang bagus. Walaupun memang ada efek dari ngaji, dari majelis itu keberkahannya luar biasa. Tapi kita ketika berniat untuk melakukan kebaikan, nih antara ketiga, yang menginginkan pahala itu harus dengan niat yang benar, karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan pahala, mintanya sama Allah, juga caranya harus benar sama Allah. Tadi waktu sholat, sholat zuhur itu kan 4 rakaat ya, padahal malu lagi siang-siangnya, lagi capek-capeknya. Dua aja tuh dikurangi itu. Subuh lagi seger-segernya baru bangun baru ini, saya nanti dicari-cari aja subuhnya jadi 6 rakaat. Boleh kan? Boleh. Jadi apapun bentuk kebaikan menurut kita, seolah-olah kan itu baik. Seolah-olah. Tapi kata Allahnya enggak. Ada orang yang berani merubah rakaat sholat. Mana ada? Betul kan? Mana ada orang yang berani merubah waktu sholat? Betul kan? Saya mencontohkannya waktu aja sebenarnya. Ada nggak orang yang berani merubah tata cara sholat? Ada. Ya, berani merubah tata cara sholat. Berani ada orang nggak yang berani menghilangkan bacaan di sholat? Banyak. Sholat itu berjumpa juga pun nggak pakai bacaan. Berani nggak? Ada. Yang penting kan gitu. Akhirnya berpahala nggak? Enggak. Itu baru di sholat, belum di kebaikan yang kita anggap itu sebuah kebaikan yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya, apalagi tidak ada tuntunan Allah dan Rasulnya. Mana mungkin bisa jadi pahala? Akhirnya sia-sia. Yang ada malah diancam oleh Allah. Melalui Imam Syafi'i itu bilang, manis taksana fakol syar'an.
Barang siapa yang menganggap kebaikan, menganggap baik sebuah kegiatan, sebuah ritual, sebuah amalan. Ini kata Imam Syafi'i. Mani ahsana, barang siapa yang menganggap sebuah amal itu baik, fakon syar'a, sungguh dia telah membuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Siapa pembuat syariat? Siapa? Ini diajak ngobrol terus sebenarnya. Ya, daripada mungkin di YouTube ini gampang mau mikirnya. Yang membuat syariat itu siapa? Yang membuat syariat itu siapa? Ya Allah. Makanya Allah itu nama lainnya namanya Asy-Syari', pembuat syariat. Syariat itu apa sih artinya? Aturan. Jadi yang membuat aturan-aturan ini di dunia ini dalam koridor agama ini, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam apapun, itu yang membuat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, cara-cara, ini harus ini harus itu. Siapa? Allah. Kalau kita tidak tahu itu aturan dari Allah, berarti kita khawatir salah aturan. Dalam kehidupan kita ini ada aturan. Jangan sembarangan kan? Tahunya kita aturan bertetangga, bersosialisasi, aturan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga juga aturan itu banyak. Dalam masyarakat juga aturan itu banyak. Dan aturan itu ada dalam Islam. Makanya disebutnya syariat Islam. Apa sih arti syariat Islam? Aturan Islam. Mengatur kita, mengatur pakaian. Pakaiannya sesuai syar'i. Nah, gitu kan ada ya. Kenapa disebut ini pakaiannya pakaian syar'i? Apa artinya? Nah, pakaian yang dipakai sesuai aturan Islam. Syar'i sesuai syariat. Syariat siapa? Syariat Allah. Gimana emang aturan Allah tentang pakaian? Laki-laki begini, perempuan begitu. Kan gitu. Makan, ada aturannya? Ada ternyata. Itu namanya syariat. Ternyata dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita dipenuhi dengan syariat. Kalau kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kalau kita berada dalam koridor agama Islam, yang perlu kita upgrade itu, yang perlu kita terus belajar itu, sudah sampai kapanpun kita harus belajar. Ternyata ilmu Islam banyak dan masih luas. Nah, Ustaz, nggak perlu belajar lagi, Ustaz, mana? Ustaz juga itu kita belajar, coba ya. Ini baru tafsir, satu tafsir. Ini digunakan dengan HP, dengan laptop masih banyak tafsir. Di kitab di sana masih banyak tafsir. Itu baru Quran. Yang baca semua belum. Hikmahnya, syariatnya, semuanya. Mau apa lagi semua? Kalau kita nanti itu dalam pendidikan, Masya Allah. Nah, tadi kembali lagi kalau bahas apa yang hebat. Nanti aja kalau ketemu ayat yang menyinggung itu ya, kan lu baca Quran. Bagaimana emang di sini udah 20 menit insyaallah. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat atau merasa berbuat baik, merasa ini adalah kebaikan, tapi ternyata tidak berpahala. Sedikit tadi melanjutkan apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Tadi apa? Dan siapa yang menganggap ini kebaikan, maka dia telah membuat syariat. Ini yang paling penting ancamannya. Manis paman syar'a fakon ta'am. Dan siapa yang membuat syariat, maka dia sungguhlah kafir. Kenapa? Karena membuat syariat siapa? Allah. Terus tiba-tiba kita menganggap ini itu. Masa ini salah? Masa ini jelek, masa
masa sholat saja nggak boleh? Tuh yang nggak boleh ini siapa? Tuh yang punya aturan Allah. Tuh Rasulullah bilangnya gini, nggak boleh sholat subuh 5 rakaat itu. Kan mesti semangat, masa nggak boleh? Nah, disinilah perlunya kita meneliti kembali, belajar terus apa yang kita lakukan. Apalagi kita merasa ini adalah kebaikan untuk kita, kepada suami kebaikan, kepada istri adalah kebaikan. Gimana sih yang baik-baik itu? Ternyata kalau ditelusuri, ternyata apa yang kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan, tapi tidak ada dalam syariat. Itulah pentingnya bertanya. Pas lalu ada dikritik dengan dosa. Jadi saya tuh seperti ini, kalau mengingatkan seperti ini, kalau makan seperti ini, kalau tidur seperti ini, kalau ini seperti ini, boleh enggak? Ini salah enggak? Ini sesuai saya enggak? Kalau saya pakai ini dan sebagainya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, sangat perlu. Munculkan rasa ini. Saya benar-benar menghargai. Saya mau berangkat ke Jakarta. Apa syariat yang harus saya pelajari tentang berpergian? Ada nggak sih aturan Islam tentang safar? Aduh, ya. Makanya bagi foto itu luar biasa. Tidak ada syariat, ya, tidak ada syariat dalam agama manapun yang paling lengkap, yang paling komplit. Sampai di mana orang Yahudi itu tahu nggak kamu itu, syariat kamu itu, cara semua aja diajarin. Itu orang Yahudi itu pernyataan itu kiri, kiri ya bos. Karena kita saking lengkapnya syariat kamu itu sampai orang Yahudi aja. Maksudnya istinja, bebersih dari buang air kecil, buang air besar aja diajarin. Kalau ada air seperti apa caranya, kalau tidak ada air seperti apa caranya, kalau cara gabungnya seperti apa, cara basuhnya seperti apa. Itu diajarkan semua. Dan agama yang lain mempelajari perempuan haid itu aib. Dalam agama lain, dalam literasi yang lain, mempelajari perempuan haid sudah diasingkan. Jadi lihat gitu, sudah pokoknya nggak usah ada rumah, nggak usah itu diasingkan, tersingkir mereka. Itu masya Allah dalam Islam diatur bagaimana tentang haid, dalamnya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana membersihkannya, bagaimana ini masih ada darah haid, ada darah penyakit, atau darah apa. Ini darah ini datangnya tiap bulan atau 2 minggu sekali atau apa. Itu ada. Bagaimana kalau datang 2 hari, hilang seminggu, datang lagi, gimana? Terus ini darahnya coklat, darahnya hitam, darahnya merah, darahnya seger, gimana? Kita harus haid khusus membahas saya. Ada juga di sama para yang suka tahu, mereka berantusias tentang memikirkan umat mungkin. Ulama yang di majelis itu hanya ngurusin haid aja. Padahal tahu nggak? Kalau ibu-ibu nggak diurusin haidnya, nggak diurusin tentang masalah kewanitaannya, siapa yang mau menyelesaikan? Bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang ada wajah-wajah muslim mereka tidak diperkenalkan tentang syariat? Kalau kami dibikin satu bab khusus bab tentang haid, itu masih dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Haram. Kitabnya kitab bersuci. Ada khusus bab tentang haid. Apa disebut Ustaz haid juga? Benar haid dia Ustaz yang membahas haid. Ada lagi Ustaz yang membahas tentang
perselingkuhan, tentang permasalahan rumah tangga, ada yang sipil. Ustaz ngurusin usaha orang lain terus. Bukan maunya maksudnya apa? Bagaimana dalam rumah tangga ada kebaikan. Jangan putus asa dalam mencari aturan yang terbaik dalam Islam dan terus mencari tahu sebanyak yang belum kita tahu, termasuk saya ini. Baik, kita lanjutkan. Ini berapa buku kita lanjutkan? Kita lanjutkan doanya atau sudah dengan kebaikan. Ayat 26, 25, 26. Namanya itu beres kemarin. Kemarin 24, sekarang 25 ya. Kita komitmennya satu setengah halaman. Setengah halaman. Kita baca ya. Kita baca sampai ayat ke-26 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Tapi yang menerjemahkan yang ayat yang 25 dan yang disampaikan kepada kita kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik bahwa mereka sediakan suku-suku yang baik bahwa masing-masing. Setiap kali mereka memberi rezeki buah-buahan dari surga dan yang berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada penduduk. Mereka akan memberi buah-buahan di tempat dan misalnya mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka akan berlaku. ya, kita selesai ya. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wabashir, apa artinya? Bashir berikanlah kabar gembira. Ya, kabar gembira ini insyaallah. Jadi Allah ingin memberikan kabar gembira yang benar-benar gembira, yang benar-benar menggembirakan. Karena ada juga kalimat wabashir ini untuk orang-orang kafir, ya, dan orang-orang munafik. Wabashiril munafiqin, ada orang kasih kabar gembira. Annahum 'adzab, buat mereka ada masa kabar gembira berupa azab. Itu namanya ejekan, ngejek ya. Allah mengejek kepada orang munafik, orang kafir seperti itu. Maka wabashiril ladzina, ya, tidak ada pun yang bisyarah ini atau kabar gembira ini khusus untuk orang-orang yang orang-orang siapa? Wabashiril ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wabashir ini adalah orang yang beriman. Kabar gembira ini kabar untuk orang yang beriman. Nah, kalimat bashir kata para ulama ini artinya getaran dalam kulit, ada pemalunya. Pernah tidak saking gembiranya seorang merenging? Mendengar orang merenging itu enggak? Takut apa gembira? Jadi yang aslinya hadis kabar gembira, makanya disebutnya bashir. Bashir itu kan kulit ari, bahasa Arabnya, bahasa Arab. Nah, kenapa disebut juga kita itu ahlul bashar? Ahlul bashar itu adalah orang yang memiliki kulit, ya. Orang manusia disebutnya bashar. Nah, jadi wabashir juga sesuatu yang berhubungan dengan kulit. Makanya tadi ada kabar gembira yang benar-benar menggembirakan sehingga kulit kita merinding. Merinding itu karena bahagianya, karena senangnya. Begitu juga wabashiril ladzina wabashiril munafiqina diadab, dengan adab itu juga merinding. Adab juga merinding, tentang surga juga harusnya merinding juga. Ini berhubungan dengan fitrah manusia. Ya, ketika kita diberi kabar gembira, masya Allah, ini nanti biasa aja. Surga ini masya Allah akan memberikan surga, jaminannya surga, jaminannya pahala, pahalanya yang besar, surganya itu masya Allah nikmat. Orang bayangin itu kan, apa sih? Ngomong apa? Ada nggak yang sampai kayak gitu? Nggak tersentuh hatinya. Ya, itu perlu belajar lagi rukun iman. Belajar lagi. Jangan sampai kita mendengar surga. Contohnya itu, Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya sawah ya. Nggak apa namanya? Coba kalau Bu, itu coba cek rekening Ibu. Hanya itu tak ada yang masuk bulan 500 juta bulan. Coba itu. Rekeningnya kemana Bu? Ya, kayaknya Ustaz ini ngajinya mau kapan kemudian beresnya? Ini mau cek dulu. Ini ada WA nih, saya mau ngecek dulu ini. Ini ngeceknya harus di rumah lagi ya, tuh ini soalnya papernya di rumah. Atau harus ngeceknya ke bank, soalnya nggak bisa dicek di online. Itu bedanya luar biasa. Kebetulan Bu, kalau namanya bahagia, was-was, itu hampir sama. Antara bahagia, takut dan harap itu udah jauh beda. Yang beroperasinya siapa? Hati. Dan kalau yang aslinya di sini jantung. Yang berdebar itu siapa? Jantung. Kita kan sebutnya hati. Hati itu palbun itu ruhnya. Tapi jasadnya, anggota badan kita yaitu jantung. Bukan hati, artinya hati itu bukan. Jadi hati dalam bahasa Arab, ya, setiap manusia itu punya hati. Ya, hati itu adalah ruhnya jantung. Ya, kita senang, kita takut, kita harap, kita was-was. Aslinya apa itu yang was-was, yang takut, yang cinta, yang punya semangat? Siapa itu? Hati kan? Hati kita senang, hati kita tenang. Nah, jasadnya mana yang didiami oleh hati itu? Jantung. Jantungnya nggak pernah berhenti kan? Nah, itu. Hati itu harus dijaga, jantung. Nah, ketika ada ayat wabashir dan berilah kabar gembira, maka kabar gembira itu pengaruhnya harus sampai kepada kulit kita. Jadi, ini sampai gembira ya. Allah memberikan kabar gembira ini harusnya kita dan senang harusnya. Ya, tapi silakanlah. Seberapa persennya kita punya rasa gembira ketika mendengar surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang disampaikannya, yang diajak bicaranya alladzina amanu wa amilus sholih. Orang-orang yang beriman. Ibu beriman harus kita sudah mendeklarasikan kita adalah seorang mukminah. Ini adalah deklarasi penting. Karena tiap kali dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, terpanggil harusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Ini hati terpanggil. Wa basyiril ladzina amanu, diberi kabar gembira. Berarti memberikan kabar gembira kepada saya yang beriman. Apa gembira ya Allah? Mau ngasih apa engkau ya Allah? Gitu harus. Hati kita bergejolak di situ harusnya. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi ketika mereka berada di karena kita jauh sekali fitnah banyak, dosa banyak, maksiat banyak. Ini yang menghalangi hati kita berpengaruh seperti ini. Maksiat banyak. Ini yang menghalangi hati kita berpengaruh seperti ini. Kalau pengaruh enggak sedikit pengaruhnya. Makanya iman dan amal soleh, ya, iman dan amal soleh sama atau beda? Belajar tauhid. Iman ketika apa? Jadi iman, ya, arti iman itu ya pembukti. Nah, ya, iman itu harus percaya betul. Itu menurut bahasa. Apa konsekuensi dari percaya
Percaya kepada siapa sih? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada Allah, kepada hari akhir, kiamat dan kepada takdir. Yang buruk maupun yang baik. Itu iman secara bahasa yang diturunkan kepada rukun, baru rukunnya, pengertiannya. Arti iman itu, pernah dengar kan? Al-imanu bi al-i'tiqadu bil qalbi. Iman itu adalah meyakini dengan hati. Terus wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Terus wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Kalau tadi mah rukunnya, ini pengertiannya. Oh gampang ya, benar konsol itu mah pelajaran anak SMP, SMA. Itu agama. Iman itu i'tiqad, yakin dengan hati. Memang ada dalam hati. Terus diucapkan dengan lisan. Iman nggak sembarang iman kalau kita nggak mau mengucapkan. Ini namanya syariat masuk ke yang penting hatinya benar. Mereka yang bilang gitu. Ya, yang pentingnya hatinya dijilbabin. Ya, keluarnya jilbab nggak apa-apa. Berarti dia udah iman dulu. Kalau kita udah tahu pengertian iman itu berganti. Dia belum mengimani syariat itu. Dia belum percaya syariat itu benar-benar datang dari Allah. Dan dia masih berani menentang. Itu kan ujungnya bukan sekali juga. Makanya jangan salah bahwa merealisasikan keimanan itu dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Makanya tidak ada orang yang beriman itu akan melakukan kesyirikan yang menyebabkan kemurkaan kepada Allah. Bahkan dia melakukan kemaksiatan saja mikir-mikir. Ini saya Allah Taala. Makanya orang yang beriman itu berhati-hati. Kalau kita masih main labrak, main sikut, main hajab, berarti imannya lemah. Semakin lemah iman. Bukan Allah. Ini bahasa panjang. Iman. Senang kalau bahasa yang kita tahu itu. Susah sekali belajar di sana. Orang sekarang itu susah sekali mengenal tentang Allah, mengenal dirinya kalau mau beribadah seperti apa. Susah sekali. Ya. Makanya iman tadi ada 3 prinsip utama. Dalam pengertian iman harus ada dalam hati. Jangan disangka. Yang penting saya hatinya sudah baik, sudah iman, sudah Islam. Mulutnya nggak mau dia mengucapkan ini syariat ini. Banyak syariat-syariat yang kadang kita imani hanya dalam hati, ketika diucapkan, apalagi diaplikasikan dalam anggota badan, dalam kegiatan sehari-hari kita. Makanya yang namanya syakrul iman, cabang-cabang keimanan itu ada ribuan, ya, ada ribuan, atau bahasanya ada 79 cabang. Di pun salah buat Islamnya ada sebetulnya. Iman itu ada cabang 79 cabang. Alaha kalimatullah ilaha illallah badanaha iman itu ada anitoik. Apa yang paling utama dari iman? Kalimat la ilaha illallah. Kok bisa kalimat la ilaha illallah menempati ranking pertama dari keimanan? Balik lagi tadi
Bisakah kita merealisasikan kalimat la ilaha illallah dengan pengertian yang benar tentang keimanan pada kalimat la ilaha illallah? Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kita pelajari apa kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak sudah beres. Saya sudah ajarin berupa pengertian la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah, konsekuensi kalau kita sudah menjadi seorang muslim yang berpegang kepada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya belajar ya, kalau lupa apa biasa. Ini juga harus belajar. Ya, ini adalah iman. Terus iman wa amilu sholihat. Wa amilu sholihat dan beramal sholih. Berarti kalau gitu iman dan amal sholih itu sama atau enggak? Hanya nih, tadi udah jelas hanya lewat tentang iman. Yang aku apa? Ya, ini sama. Dan sebenarnya apa? Sama. Iman dan amal soleh itu harus sama. Apa persamaannya? Sama-sama mengamalkan. Iman harus diamalkan, amal soleh juga harus diamalkan. Hanya kenapa Allah menyebutkan keimanan, padahal amal soleh juga bagian dari iman. Dari sama itu maksudnya. Amal soleh apapun itu bagian dari iman. Dari amal soleh mulai dari kalimat la ilaha illallah sampai hanya ada rokat, ada paku, ada duri, ada apapun di jalan. Nah, kalau kita lagi pakai motor, pakai sepeda, di jalan gitu, ada apa yang menghalangi. Hati kita kalau tergerak terus turun, terus ini datang, terus ini ada karung, terus ada paku, terus ada ini buang, terus di pinggir jalan, seperti sampah, itu beriman. Kita sedang melaksanakan keimanan yang paling rendah. Ya, tapi menghewat baik. Berarti iman yang paling rendah baik itu tercapai oleh iman yang di atasnya. Ya. Kenapa sampai dispesifikkan? Kenapa sampai Allah memberi ruang iman dan amal soleh? Padahal iman itu ya amal soleh itu ya bagian dari iman. Kenapa disebutkan? Karena saking sayangnya Allah sama kita. Nih mau nggak saya tunjukin pada gembira orang yang beriman itu banyak. Tapi kalau mau dapat surga, itu amalnya amal yang soleh aja. Ya. Karena banyak amal-amal yang tidak soleh. Amal kebaikan yang lain. Makanya amal soleh ini khusus Allah memberikan kepada kita untuk mendapatkan surga. Karena surga kita bisa beramal soleh. Kita betul-betul beramal soleh. Ya, jadi amal soleh itu bagian dari iman. Ya. Nah, semua amal soleh apapun itu karena bukti keimanan kita. Apa kabar gembiranya? Ya, kabar gembiranya yang pertama, anallahu jannah. Bagi mereka siapa? Surga. Insyaallah. Jannah ini artinya itu jim nun ya. Jim jannah. Ada jannah banyak. Jannah satu, jannah yang banyak banyak. Berarti nanti kita di sana itu akan mendapatkan surga yang bermacam-macam. Ya, surga itu bermacam-macam. Berkelas. Tinggal ibu pilih kelas mana? Kelas paling bawah atau kelas paling tinggi? Ya,
tidak. Mau masuknya cara baik-baik atau tidak baik-baik? Mau caranya capek atau mau caranya lancar? Itu tergantung apa yang kita kerjakan ketika di dunia tentang keimanan dan amal soleh. Kenapa dari disebut iman dan amal soleh menentukan surga? Ini akan menjadi barometer kelas kita di dunia. Ya, mau kelas mana? Dan kata Rasul, jangan mencukupkan diri dengan kelas bawah dalam surga. Umat Muhammad tak boleh surganya di bawah. Itu mintanya kepada kita untuk Jannatul Firdaus. Masya Allah. Mintanya jangan Firdaus. Jangan Firdaus itu jangan yang paling tinggi, yang isinya adalah orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang nabi dan rasul. Walaupun di jalan Firdaus ada tingkatan-tingkatannya lagi. Ada nabi beda lagi, para syuhada beda lagi, para sholihin beda lagi. Kita itu ngomong dari orang-orang sholih, dari orang sholihat, sholihin, sholihin. Nah, ini adalah jalan Firdaus aslinya. Misalnya beda apa? Tapi ini jalan pergi. Nanti ada jalan-jalan yang lainnya juga yang di bawah jalan Firdaus. Itu buat orang munafik yang tobat, buat orang kafir yang tobat, buat orang yang mungkin tobatnya ketika mau mati. Ya, ada orang yang seperti itu. Orang yang dia manusia dia punya sedikit aja ketauhidannya. Dia bergelumang dalam terus surga-surganya. Dia masukkan surga. Dimasukkan, insya Allah takkan dicibir dulu. Kalau dia dimasukkan, jangan surga. Jangan ya Allah itu gimana lagi, gimana apa-apa sedikit aja. Nasar gitu. Ya Allah, kalau seandainya dibukakan ada pintu neraka sekarang, maka seluruh dunia ini akan bau dan panas. Seperti kita berada pada ini tuh wali yang ujungnya ini, nah dikasih orang stres, maka geger-gegeran gitu, apa ya? Kita sama orang tenang, itu baru dibukakan pintunya, pintu neraka. Begitu pintu sudah dibuka, masya Allah, ini seluruh dunia ini akan diselimuti oleh keindahan, kewangian dan sebagainya. Nah, ini kan hati-hati dengan beberapa ancaman-ancaman yang mengerikan. Contoh ancaman apapun itu saja, ancamannya tidak akan mencium bau surga. Ya, hindari dosa-dosa yang tidak bisa mencium bau. Hindari dosa-dosa yang dia tidak mendapatkan bau surga. Beruangnya tidak dapat. Jadi dosa ini dosa yang besar, dosa besar. Coba cari kan, cari dosa apa aja? Tugas semester. Kita dalam bulan bisa ada ujiannya satu aja. Hari dosa-dosa. Kalau dosa perempuan aja, apa yang dosa-dosa yang ancamannya tidak mencium bau surga. Di Google boleh, ChatGPT boleh. Sekarang tinggal nyuruh kan. ChatGPT ancaman tidak mencium bau surga apa? Karena ChatGPT AI sehebat AI. Ketika ditanya AI tolong bikin tandingan Al-Quran, dia nolak. Dan nggak bisa. Satu ayat saja katanya. Itu ada yang uji. Coba buatkan satu ayat yang mirip dengan ayat Al-Quran yang mana saja terserah. Itu AI saja nggak bisa. AI saja
Itu surga. Kayaknya kita akan bahas nanti tentang surga selanjutnya. Lagi senang membahas keimanan. Kalau membahas keimanan itu paling senang. Kenapa? Karena bekal kita semua. Kalau orang punya keimanan sebesar biji zarah saja, sedikit saja keimanan, maka Allah akan panggil dulu dia masuk surga nantinya. Ini zarah ini nyampe itu buat menjadikan keimanan, kepercayaan. Yang kepercayaan ini tadi syaratnya, syarat iman yang akan melekat dan mendapatkan surga dan mendapatkan pahala dari Allah, syaratnya 3, harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu syaratnya. Amal apa itu? Amal seluruh amal soleh, seluruh yang menyangkut kepercayaan dan keimanan, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, dan kebaikan-kebaikan yang ada, itu harus ada 3 unsur tadi. 3 unsur siap, harus siap. Kalau tidak siap, kita sudah berani menunjukkan kepada saya saja yang dilahirkan ini. Dan dulu kita waktu, karena saudara kita banyak ya. Jadi sperma laki-laki itu kan banyak tuh. Yang jadi siapa? Kita. Buktinya jadi kita. Berarti kita yang siap untuk menerima ujian di dunia yang hanya mengalah. Gitu. Berarti kita harus pede. Pertama itu. Yang kedua, kita harus sanggup dan pasti sanggup. Jadi Allah berikan ujian apapun, kita yang ditunjuk oleh Allah, kita yang dimenangkan oleh Allah, kita yang diciptakan oleh Allah melalui ibu dan ayah. Ya, itu saya jelaskan ini tentang iman dan amal soleh. Silahkan nanti dilanjutkan. Karena ini mah biasanya ini saya akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang membahas isi ayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.